Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan memberitahukan tentang kisi-kisi bocoran soal SKB CPNS tahun 2020, Formasi Guru Agama Islam. Jangan lupa subscribe dan like YouTube channelnya, dan semoga kalian lulus menjadi ASN tahun 2020. Nomor 1. Orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dan selalu berbuat kejahatan, termasuk orang yang A. Durhaka kepada Allah, B. Durhaka kepada diri sendiri, C. Menganiaya diri sendiri, D. Merugikan diri sendiri, E. Menyiksa diri sendiri. Jawabannya adalah C. Menganiaya diri sendiri. Nomor 2. Seperti kita ketahui bahwa bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Menurut penyelidikan para ahli sains, seiring dengan berjalannya waktu, akan terjadi pergeseran kutub-kutub magnetis yang menyebabkan posisi kutub utara magnetis bergeser menempati lokasi kutub selatan magnetis, dan begitupun sebaliknya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor 2942 dan Abu Dawud nomor 4310 dari Abdullah bin Amr bin As tentang tanda-tanda hari kiamat. Pergeseran tersebut merupakan gejala peristiwa A. Munculnya Dajjal, B. Munculnya binatang melata, C. Bumi tertutup kabut, D. Matahari terbit dari barat, E. Munculnya Yajuj dan Majuj. Jawabannya adalah D. Matahari terbit dari barat. Nomor 3. Perbuatan yang seimbang antara kebaikan dan kejahatan disebut A. Sabiqum bil khairat, B. Zalimun li nafsihi, C. Khairun nas, D. Muqtasid, E. Mujtahid. Jawabannya adalah D. Muqtasid. Nomor 4. Tidak semua usaha dapat membuahkan hasil. Terkadang terjadi kegagalan. Namun demikian, kita harus berprasangka baik sekalipun mengalami kegagalan. Berikut ini perilaku yang mencerminkan sikap tersebut adalah A. Kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal, B. Orang lain yang menyebabkan kegagalan, C. Menganggap adanya orang lain yang tidak senang, D. Berpendapat bahwa sistem yang menyebabkan kegagalan, E. Menganggap ada orang lain yang menggantikannya. Jawabannya adalah A. Kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal. Nomor 5. Iman kepada hari kiamat mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Adanya hari kiamat menunjukkan bahwa kehidupan dunia memiliki tujuan. Oleh karena itu, dengan beriman kepada hari kiamat mempunyai beberapa hikmah. Berikut ini merupakan contoh penerapan beriman kepada hari kiamat, kecuali A. Menggunakan kesempatan menggunakan semua harta selama hidup, B. Berusaha untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah dengan ikhlas, C. Menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal, D. Mengarahkan sesama umat untuk melakukan tindakan demi harta, E. Berani menegakkan kebenaran untuk kepentingan diri dan kelompok. Jawabannya adalah C. Menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal. Nomor 6. Allah akan memberikan balasan bagi orang yang mau memberi kelapangan tempat kepada orang lain dengan A. Pahala yang setimpal, B. Melapangkan rezeki, C. Melapangkan kuburnya, D. Memberi kelapangan untuknya pada hari kiamat, E. Melapangkan pekerjaannya. Jawabannya adalah D. Memberi kelapangan untuknya pada hari kiamat. Nomor 7.
Fastabiqul khairat artinya A. Berlomba dalam belajar, B. Berlomba dalam disiplin, C. Berlomba dalam kesehatan, D. Berlomba dalam kebaikan, E. Berlomba dalam kedudukan. Jawabannya adalah D. Berlomba dalam kebaikan. Nomor 8. Perhatikan potongan ayat berikut. Yafsahillah. Maksud potongan ayat di atas adalah A. Allah akan memberi pahala, B. Allah akan memberi ampunan, C. Allah akan memberi pangkat, D. Allah akan membimbing. Jawabannya adalah B. Allah akan memberi ampunan. Nomor 9. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah memerintahkan kepada tiap-tiap umat agar A. Bersilaturahmi, B. Saling tolong-menolong, C. Mencari rezeki yang halal, D. Bekerja keras, E. Berlomba dalam kebaikan. Jawabannya adalah E. Berlomba dalam kebaikan. Nomor 10. Kalimat berikut yang berarti kebaikan adalah A. Zolim, B. Harir, C. Habir, D. Al-Khairat, E. Libashuhum. Jawabannya adalah D. Al-Khairat. Nomor 11. Ilmu yang mempelajari bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah A. Ilmu Tauhid, B. Ilmu Nahwu, C. Ilmu Fikih, D. Ilmu Tajwid, E. Ilmu Saraf. Jawabannya adalah D. Ilmu Tajwid. Nomor 12. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya Ismail, beliau segera menyampaikan hal itu kepadanya. Ismail pun mentaatinya dan mempersilahkan ayahandanya untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Pernyataan di bawah ini yang termasuk hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah A. Semua perintah orang tua kepada anak harus ditaati sepenuhnya. B. Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram. C. Mohon izin kepada ibu terlebih dahulu sebelum dilaksanakan sesuatu. D. Mentaati perintah Allah tetapi harus memilih mana yang menguntungkan. E. Melaksanakan perintah untuk berkurban. Jawabannya adalah B. Tidak sesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram. Nomor 13. Dalam membaca Al-Quran hendaknya diucapkan dengan fasih. Fasih artinya A. Suci dari hadas, B. Lagunya bagus, C. Benar dan lancar, D. Tajwidnya benar, E. Suaranya merdu. Jawabannya adalah D. Tajwidnya benar. Nomor 14. Golongan manusia yang zalim kepada dirinya sendiri disebut A. Zalimun linafsih, B. Muqtasid, C. Sabikum bil khairat, D. Orang kafir, E. Orang munafik. Jawabannya adalah A. Zalimun linafsih. Nomor 15. Perhatikan potongan ayat berikut ini. Fastabiqul khairat. Potongan ayat di atas artinya A. Berpedoman pada Al-Quran, B. Sering melakukan kebaikan, C. Suka berbuat kebaikan, D. Mendahulukan kebaikan, E. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jawabannya adalah E. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nomor 16. Perhatikan potongan ayat berikut ini. Walikulli wijhatun. Lafal di atas menurut kaidah ilmu tajwid, hukum bacaannya adalah A. Idgham bila gunnah, B. Idgham mislain, C. Idgham bi gunnah,
D. Idgham syamsiah. E. Idgham mimi. Jawabannya adalah C. Idgham bigunnah. Nomor 17. Perhatikan potongan ayat berikut. Istofain. Arti lafal di atas adalah A. Pertengahan. B. Pakaian mereka. C. Kami pilih. D. Kami wariskan. E. Mutiara. Jawabannya adalah C. Kami pilih. Nomor 18. Perhatikan potongan ayat berikut. Inna. Lafal di atas dibaca A. Samar. B. Jelas. C. Panjang. D. Berdengung. E. Pendek. Jawabannya adalah D. Berdengung. Nomor 19. Orang yang berhasil berlomba dalam kebaikan, maka orang tersebut akan A. Puas dan bangga dengan keberhasilannya. B. Dihargai di masyarakat. C. Bahagia karena dihiasi dengan amal soleh. D. Senang karena mendapat pujian dari orang lain. E. Tentram hatinya karena usahanya berhasil. Jawabannya adalah C. Bahagia karena dihiasi dengan amal soleh. Nomor 20. Surga diperuntukkan bagi orang yang A. Berlapang-lapang dalam majelis. B. Beriman dan mencari ilmu. C. Beramal soleh. D. Lebih dahulu berbuat kebaikan. E. Suka melakukan kebaikan. Jawabannya adalah D. Lebih dahulu berbuat kebaikan. Nah, demikian kisi-kisi bocoran SKB yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Semoga teman-teman dapat lulus menjadi ASN tahun 2020 di instansinya masing-masing. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.